Ulangi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamhuha. Gimana? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamhuha. Coba ada yang sudah hafal sampai sana? Ittaqillahi haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ulangi lagi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khaliqin, dan pergaulilah nas manusia bi khuluqin dengan akhlak hasan yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hafal ya? Harus dihafal para rendek. Masya Allah, hadis arba itu para rendek tapi gitu maknanya. Cung, yang sudah hafal dapat hadiah Getty. Ayo buka tuh Getty. Cung, yang sudah hafal ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gampang ya? Masya Allah. Cung, cing. Untuk wajib mau tuh. Wajib tahyami udah atau yang lain. Ayo, masih mau menghafalkan? Sok dihafalkan, dibaca bareng-bareng. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa khuluqin bi khuluqin hasan. Insyaallah gampang. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah sayyi'at dengan hasanata tamhuha, dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tos hafal, cung. Ayo Mama Uni. Nanti kita taruh dari hadis. Pas game hadis apal kene Uni na. Ayo Mama Uni. Iya, kalau lupa lihat. Ittaqillah. Wa'at bi'is Masya Allah. Dapat hadiah Getty. Yang mana Getty? Kacang buka. Kayak bukanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang artinya beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Menurut Imam An-Nawawi, ini syarahnya ya, pendapat dari Imam An-Nawawi, yakni bertakwa kepada Allah seperti itu seperti sepi dalam keramaian di hadapan manusia, serta bertakwa kepadanya itu adalah di segala situasi dan kondisi. Jadi mau Allah, mau kita di sepi, di kesepian, mau kita di keramaian, kita tetap merasa bahwa Allah melihat
kita tetap menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kadang-kadang kalau lagi banyakan kayak gini, orang-orang baca Quran, itu. Tapi kalau misalnya sendirian, apakah menjamin seseorang itu, ini bukan kita ya, tapi refleksikan kepada diri kita. Apakah menjamin kita dalam keadaan sepi masih bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Kadang-kadang kalau nggak ada orang, scroll lebih seringnya dibanding ketika bersama dengan orang banyak. Oh, lagi pada tilawah, minimal kita merasa minder gitu ya. Oh, pada baca Quran. Nah, takwa itu bukan seperti itu. Takwa itu kata Imam An-Nawawi, bahkan ketika dalam kondisi sepi pun kamu masih melaksanakan apa yang Allah perintahkan di semua situasi dan kondisi. Maksudnya gimana? Kadang kondisi kita tuh lagi nggak baik-baik saja. Kadang kondisi kita tuh lagi baik-baik saja. Dan anehnya, bukan anehnya, umumnya ketika hati kita tidak sedang baik-baik saja, justru di sana terasa nikmatnya takwa. Tapi kalau lagi baik-baik saja, lagi dikasih hati yang normal, lagi yang baik-baik saja, apakah masih bisa kita takwa? Kadang ngomong doa juga nih ibu-ibunya, khususnya ketika dapat masalah. Nah, orang yang bertakwa, baik dia kondisinya ada masalah, nggak ada masalah, doanya, khususnya tetap sama. Masih bisakah kondisi seperti itu? Nah, itulah makna kata Imam An-Nawawi, ittaqillahi haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian dimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Allah berfirman di Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Ma yakunu min ayo yang Al-Mujadilah, hafalannya Al-Mujadilah. Ma yakunu min najwa salasatin ila wa rabi'un. Tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah lah yang keempatnya. Kan 3, berarti Allah yang keempatnya. Bisi yang berduaan, yang ketiganya setan. Ini mah beda. 3 orang membicarakan sebuah kerahasiaan melainkan Allah yang keempatnya. Allah melihat, Allah bahkan mengetahui apa yang paling kalian rahasiakan. Lanjut. Kemudian ada kata apa tadi? Wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti gini katanya. Bahkan di syarat bertaubat sendiri itu adalah dengan mengganti amal yang lama dengan amal yang baru. Maksudnya amal yang tidak baik dengan diganti dengan amal yang baik. Kita punya 1 gelas air, isinya tanah kotor mendak, dikocekkan makin kotor bu. Bagaimana cara membersihkan air dalam gelas tadi? Dikeluarkan kotorannya, disaring. Kalau disaring semuanya amalnya habis, hilang. Bagaimana supaya gelas itu tetap terisi amalannya tapi bersih? Nah, ambil airnya, masukkan air yang baik. Seperti itu teh. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu mengangkat kotoran-kotoran tanah tadi, sehingga diangkat, muncullah air yang jernih. Tapi masalahnya,
Sekotor apa bak mandi kita? Sekotor apa bak hati kita? Apakah satu gelas? Apakah perlu digosok dulu mungkin? Sehingga ketika tetap dimasukkan amal solih, tetap aya berkaratna. Maka membersihkannya itu tidak cukup dengan amal solih tadi, tapi juga dengan beristighfar atau dengan mengakui segala kesalahannya. Atau dalam bahasa kita tuh tazkiyatun, dibersihkan dulu wadahnya sehingga ketika masuk amal yang baru gelasnya tetap bersih. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini sedang mengisi gelas yang baru itu. Semoga dosa-dosa yang lalu tertutupi dengan apa yang sedang kita usahakan hari ini ya. Setiap hari ngaji, setiap hari talaqi, setiap hari nambah hafalan, minimalnya terjaga lisan, berpikir panjang sebelum bertindak, itu bisa menghapus yang lama. Walaupun yang lama gimana caranya, beristighfar dan semuanya tidak cukup, harus diganti gelas, isi airnya dengan yang baru gitu. Kemudian apa lagi? Ini menunjukkan bahwa kelipatannya menghapuskan keburukan-keburukan. Padahal zahir hadis ini menyatakan bahwa satu kebaikan akan menghapus satu keburukan secara mutlak. Sedangkan keburukan yang dimaksud ialah keburukan yang bertalian dengan hak Allah. Nah, yang tadi berkaitan dengan hak Allah. Amal yang dilakukan oleh teteh menghapus dosa-dosa yang hanya berhubungan dengan Allah. Adapun keburukan yang berkalian dengan hak hamba itu beda lagi. Tidak hanya bisa diisi dengan amal solih yang tadi, kerak-keraknya harus dibersihkan, endapan-endapannya harus dibersihkan. Apa itu isinya? Apa itu yang berkaitan dengan hak hamba? Seperti gosok. Apa gosok? Gosok. Ngambil barang punya orang lain tanpa izin. Berarti itu sudah zalim, ngambil hak orang lain. Kemudian gibah, namimah. Maka itu tidak dapat dihapuskan kecuali setelah meminta penghalalan. Jadi beda, hadis yang tadi tidak berlaku ketika keburukan itu berhubungan dengan seorang hamba. Inilah beratnya dosa gibah itu gitu. Dosa gibah itu tidak bisa dihapus dengan sholatmu, tidak bisa dihapus dengan hafalanmu, tidak bisa dihapus dengan sholawatmu, zikirmu, apapun itu. Itu hanya bisa dihapuskan kecuali orang tersebut itu sudah menghalalkannya. Dan syarat untuk bisa menghalalkannya adalah, ini berat dosanya, kita bisa melakukannya. Maaf ya, saya dulu pernah ngagibahkeun. Ngagibah anu mana? Anu iya acidah. Lalu memaafkan, dia langsung balik badan, langsung bikin SP. Ternyata ya berat ya, ngaku salah di depan orang lain itu berat. Berarti daripada ngaku mending kene diam. Beratnya dosa gibah. Maka tidak dihapuskan kecuali setelah meminta penghalalan dari hamba tersebut dan harus menyebutkan kepadanya segi kezolimannya. Jadi ada dosa, ada zalim. Kalau dosa bisa saja itu berhubungannya dengan Allah. Tapi kalau berhubungannya dengan makhluk namanya zalim. Lebih satu lagi tingkatannya lebih lagi. Jadi kalau di akhirat itu nanti manusia itu akan saling akan saling ngasih pahalanya masing-masing kepada teman-teman yang sudah dizoliminya. Akan saling menjerumuskan karena masing-masing menyelamatkan diri. Ada yang baru kemarin tuh berita di Sukabumi, di mana nih yang waktu banjir gitu, nggak tahu gempa bumi. Dia lupa bahwa dia punya bayi sehingga bayinya meninggal.
menuju ke warung, apa itu banjir, entah gempa lagi, entah banjir atau entah gempa bumi. Dia lari itu, banjir. Dia baru saja punya bayinya di rumah, dia lupa punya bayi, ruas, lupa. Itu teh baru gambaran gempa saja. Bahkan kan di hadisnya jelas ya, ketika nanti di hari kiamat terjadi guncangan, yang hamil saja langsung melahirkan, yang lagi menyusui ditinggalkan bayinya. Betul kan? Berarti belum terjadi gempa, belum terjadi hari kiamatnya, sudah terjadi. Menyesal itu kayak gimana? Lupa cuma punya bayi, lupa ada bayi di rumah, sakingku soak dan luas. Nah, lanjut. Kemudian bagaimana cara menghapuskannya? Yaitu dengan mengatakan, aku telah mengatakan tentang kamu demikian dan demikian. Hadis ini berisikan dalil bahwa introspeksi diri adalah wajib. Sebagaimana sabdanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Jadi dosa ke sesama makhluk itu lebih berat, karena harus mengalami dulu penghalangan tadi. Dan harus diakui, Abi dulu pernah nyandak 1 juta, Abi dulu pernah ngambil bala-bala 5 tapi nggak punya hiji, Ibu, dihalalkan. Kadang-kadang kita teh lupa, hutang yang bertahun-tahun lupa, gitu ya. Maka hati-hati sekarang. Itulah makna takwa. Hati-hati. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu seperti apa sih? Dia berjalan di sebuah ruangan di tengah gelapnya malam, kemudian di bawahnya ada paku. Gimana itu jalannya? Pakai gabres-gabres? Pasti berjin, menghindari paku-paku tadi. Seperti itu takwa. Jadi hati. Bisi ada hati yang terlukai, bukan untuk orang lainnya. Maka menjaga hati itu bukan untuk orang lain. Bisi batul dari hati, enggak. Itu buat kita. Maka kebaikan itu balik lagi kepada kita kan. Jadi menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga akhlak itu bukan semata-mata kita dapat pujian atau validasi orang lain. Itu mah bonus. Itu semata-mata untuk menyelamatkan kita daripada nanti hisab yang berat. Maka doa kita Allahumma hasibna Allahumma hasibna hisabai yasir. Allah, ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah atau ringan. Gitu kan. Yang terakhir, dan ini menurut Imam An-Nawawi dulu ya. Di sini banyak lagi syarah. Ada yang menurut Imam Ad-Dabi, ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian tentang wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ketahuilah katanya bahwa akhlak yang baik atau yang mulia adalah istilah yang simple tentang berbuat kebaikan kepada manusia dan tidak berbuat keburukan kepada mereka. Simpelnya seperti apa? Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup mencukupi kebutuhan manusia dengan harta kalian. Kata Nabi itu, kata Rasulullah, kita itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan setiap manusia itu dengan hartanya. Namun hendaklah wajah berseri-seri dari kalian mencukupi kebutuhan mereka, tapi dengan wajah yang berseri-seri, sanes seserian nyerengnya, bukan. Dengan wajah yang menyenangkan ketika doa teh, assalamualaikum teh, itu sudah memenuhi kebutuhan mereka di hari itu. Itulah disebut akhlak yang baik. Itu baru satu, ini baru hal yang simpel. Dan tadi pagi saya dapat nasihat. Orang yang mulia adalah orang yang ketika dia diberikan kebaikan, dia membalas kebaikannya itu dengan jauh yang lebih baik. Sesimpel, ini kata nasihatnya, sesimpel contoh ini contoh. Sanes kode contoh.
Pinjam motor ya, pas pulang teh bensinnya udah diisi, udah kinclong. Nah itu orang yang mulia. Dia membalas satu kebaikan dengan beribu-ribu kebaikan. Bukan bisa yang pernah nambut motor abi, yang di bensin bukan kode. Bukan kode, tapi ini nasihat beliau. Ini hanya contoh. Bagaimana dengan diberikan kebaikan apapun itu, dibalasnya dengan jauh yang lebih baik. Bukan aji mumpung. Lumayan ya. Kukur bensinnya banyak, kukurilingan sekalian kamajal dihabiskan, bukan. Itu bukan orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang ketika dia diberikan kebaikan, dia membalas kebaikannya dengan yang jauh lebih baik. Ditambah lagi. Katanya ibu mau jadi orang yang mulia, punya dapat gelar orang yang mulia di hadapan Allah tentunya ya. Maka balaslah setiap kebaikan itu dengan yang lebih baik. Bukan untuk orang tersebut, bukan juga untuk pujian, karena pujian mah hanya sebatas lisannya, gak nama isi dompet, gak nama pahala. Tapi untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Allahumma ajirni minan nar. Sering ibu berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Ada kan? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Apa konsekuensi dari doa tersebut? Apakah langsung ya kamu masuk surga? Allah malah hadirkan musibah, Allah malah hadirkan ujian yang dengannya itu teteh tuh jadi mau belajar, yang dengan itu teteh jadi meratap lagi, menjadi mulai membuka kitab-kitab suci Al-Quran kembali, mempelajarinya lagi, mulai mau bagaimana ya cara membacanya. Begitulah cara Allah bekerja, begitulah cara Allah mengabulkan sebuah doa. Maka ketika ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, satu persatu teman yang menyebabkan mendekati api neraka itu kalaluan, circle-circle-nya menyempit. Terus satu teh bilang, kenapa yang mereka sudah mulai menjauh? Bukankah itu yang kita minta? Maka senantiasa berhusnuzon itu kunci. Jadi dapat masalah ini, curiga dari beunghar ieu mah ya. Doa abi nu kamarin minta beunghar, sigana bakal gitu tahu. Husnuzon ketika dapat masalah, jadi gimana umroh teh. Tuh langsung dikasih ujian cenanya. Harus husnuzon, gak boleh suzon sama Allah. Makin sempit husnuzon sama Allah. Lapangkan dada dengan memberikan, ya udah gimana Allah aja. Dan saya sudah berada di track yang benar. Insya Allah saya usahakan berada di track yang benar, melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hasilnya ya sudah, berarti kita husnuzon saja. Dan salah satu hak anaknya, salah satu hak anak yaitu adalah dengan diajarkannya adab dan akhlak yang baik. Itu tugas kita, ngajarin adab dan akhlak itu tugas kita sebagai orang tua. Jangan cuma, bukan nggak boleh, jangan cuma anak-anaknya diajar ini A, B, ini 1, ini 2, ini 11, ini 2000. Anak-anak yang ngomong kita berapa ini berapa? 2000. Tapi hak mereka itu adalah diajarkan adab yang baik. Nah, nggak gitu. Nangis, minta, coba pelan-pelan. Coba, boleh nanti dikabulkan, tapi ngomongnya yang baik. Kita yang ngajarinnya. Coba ngomongnya, jangan teriak-teriak. Kita yang ngajarinnya. Jangan dilempar, so nanti dikabulin mau berapa, 40.000, tapi yang baik mintanya. Kayak gitu. Kalau udah tuh, kita yang ucapkan, oh terima kasih ya sudah berbuat baik, terima kasih ya sudah menjadi anak yang baik. Itu teh ke 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas beda lagi ceritanya. Maka ngajarin anak itu dari dini, adab dan akhlaknya paling mudah dari dini. Dari segede gini itu lebih mudah. Udah lebih besar
bukan cuma ucapan, mereka butuh bukti. Kitanya, dek bager punten, kitanya yang minta tolong duluan. Tolong ibu ya, terima kasih. Kita yang ngajarin, sehingga mah panggilkan, coba kata kuncinya, tolong. Nah, itu teh ngajarin akhlak yang baik. Karena nanti di masa depan teh mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang beda-bedanya. Ketika mereka tidak bisa membawa diri mereka, mereka akan kelimpungan masuk ke dalam lingkungan yang baru, lingkungan kerja. Mereka nggak bisa bersosialisasi. Maka ibu ningali anak-anaknya asa sararopannya, anak kayak anak itu sararopan itu diajarin. Yang diajarinnya sains, yang diajarinnya cuma ABC dan semuanya. Orang tuanya yang ngajarin. Dulu kita, apalagi generasi baby boomer, nggak diajarin juga, enggak, tapi mereka dikasih contoh. Dikasih contoh dengan apa? Dengan hormatnya, takutnya mereka kepada orang tuanya. Orang tua saya, mama saya, itu sieun pisan ku bapak, nyaku akek saya itu sieun, bapak gitunya, sopan bapak, ini. Jadi kita tuh nyontoh. Tapi pas kita ke orang tua kita, ma, anak kita lihat, oh gitu caranya. Maka makin kesini generasi makin mundur. Nah, hanya baru yang kayak nama cara bangun, kesarapan, juga itu nggak ada yang ngarahi. Dan kata Rasulullah, hak seorang anak itu diajarkan adab yang baik. Gimana kita belajar adab? Besok insya Allah. Nah, ada kitabnya Minhajul Muslim bagian adab bersama Ustazah Dian. Ya, nanti belajar adab. Baru adab terhadap diri sendiri, ada terhadap tetangga, nanti ada terhadap yang lain. Jadi terus stay tune di Kolbi Quran Center. Begitu mungkin ada sedikit hari ini karena waktunya sudah habis. Insya Allah akan dilanjutkan bagian hadisnya di pekan depan, insya Allah. Kalau tidak ada Ustadz ya, dan doakan sekarang Ustadz sedang safari dakwah. Semoga tim safari dakwah diberikan Allah kelancaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.